Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Al-Hafiz. Di sini, saya dan kelompok saya, yaitu dari kelompok 3, akan membacakan sebuah e-book biografi dari tokoh yang bernama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, atau yang biasa dipanggil dengan Al-Kindi, sang filsuf Arab. Untuk e-booknya sendiri, di sini terdapat dalam dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama itu dalam bentuk cover dan ringkasan dalam bahasa Indonesia, dan untuk yang kedua itu dalam cover dan ringkasan dalam bahasa Inggris. Untuk link bacanya nanti akan saya taruh di deskripsi. Kemudian untuk biografinya akan dibacakan oleh Khairul Salim, dan untuk ringkasannya akan dibacakan oleh Richard Gibran dan Febrio Century. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membacakan biografi Al-Kindi, filsuf Arab. Di sini ada nama anggota kelompok saya, yang pertama Richard Gibran, 2 Muhammad Fadli Al-Hafiz, 3 Khairul Salim, 4 Febrio Century, 5 Wahyu. Kata pengantar, e-book biografi dari tokoh Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi ini bertujuan memberikan informasi kepada pembaca mengenai profil, perjalanan hidup, dan karya-karya dari Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. E-book ini disusun dalam 3 bagian yang terdiri dari profil, pemikiran, dan karya-karya dari tokoh Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Fokus pembelajaran diarahkan kepada keharusan pembaca dalam mengenal tokoh dari Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan e-book ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan e-book ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kami ucapkan terima kasih. Profil Al-Kindi. Ilmuwan Muslim ini lahir dengan nama asli Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Ia merupakan putra dari Ishaq bin Sabah yang lahir tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Al-Kindi mendapatkan julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat falsafah al-ula atau filsafat pertama. Ia tertarik dengan dunia filsafat sejak mengkaji karya dari para filsuf Yunani kuno. Ia memiliki pengetahuan yang luas di bidang filsafat Islam. Al-Kindi merupakan filsuf asli Arab, khususnya dari suku Kindah. Ia menempuh pendidikan di Basra selama beberapa waktu, kemudian hijrah ke kota yang menjadi pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan saat itu, ialah Baghdad di Irak. Selama di Baghdad, Al-Kindi banyak mendukung peradaban yang berkembang saat era kuno Arab dan Persia, sedangkan bantahnya banyak dilayangkan pada Islam yang berkembang saat itu dan filsafat Yunani. Al-Kindi tertarik untuk mencari hubungan nilai-nilai Islam dengan pemikiran filsafat Yunani. Hal ini tidak lepas dari pendapatnya yang mengungkapkan bahwa nenek moyang orang Arab bagian selatan merupakan saudara nenek moyang orang Yunani. Pendapat dan pemikiran Al-Kindi saat itu banyak pendapat pertentangan dari kalangan ulama. Namun ia tetap teguh dalam pendirian dan meneruskan kajiannya. Ia secara perlahan memperkenalkan kepada umat Islam mengenai filsafat dan kaitannya dengan nilai-nilai agama. Pemikiran dan karya Al-Kindi. Berbagai pemikiran dan karya Al-Kindi dibadikan secara kompilasi ketika ia berada di istana Khalifah Al-Mu'tasim tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Saat itu ia sering berada di istana untuk memberikan pendidikan privat kepada putra Khalifah Al-Mustahim Ahmad ibnu Al-Mu'tasim. Selain itu juga banyak merevisi dan menjemahkan karya ilmuwan Yunani ke dalam bahasa Arab. Menurut Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fir disebutkan bahwa Al-Kindi telah menulis karya lebih dari 230 buku. Sementara itu, sumber lain menyatakan bahwa Al-Kindi menulis karya sebagai disiplin ilmu sebanyak 270 karya. Karya-karya tersebut dibuat dengan
kecermatan dan ketelitian yang mendalam, khususnya pada bagian perbandingan terminologi ilmu filsafat yang berkembang saat itu. Karya Al-Kindi di berbagai bidang musik. Tidak hanya ahli di bidang ilmu filsafat, Al-Kindi dikenal pula sebagai penulis di bidang musik, yaitu sebagai berikut. Al-Kubra fil al-Talif atau mengenal harmoni. Tartib an-Nagham al-Dallah al-Tabai al-Ashkhas al-Aliyah wa tasyabuhul atau tata nada. Al-Madakhal ila Sina'at al-Musiki atau pengantar seni musik. Al-Iqa keselarasan bunyi. Khobar Talik al-Alham seni penyusun melodi. Sina'at al-Siyah atau seni syariah. Al-Zakabariyah fil al-Musika bagian-bagian pengetahuan musik. Al-Mukhtasar al-Musika fil Talif al-Nagham wa Sina'at ringkasan musik mengenai komposisi nada dan pembuatan gitar. Risalah filsafat wal Naghmi. Karya Al-Kindi di berbagai bidang kedokteran. Al-Kindi juga menghasilkan beberapa karya di bidang ilmu kedokteran dan dari beberapa kitab yang dihasilkan bisa dikumpulkan bahwa yang mendukung paham eksklusif. Paham tersebut berupa kepercayaan yang tidak menggunakan metode apapun, melainkan mengambil hasil pemikiran yang paling baik dari pemikiran sebelumnya. Berikut beberapa karya Al-Kindi di bidang medisi. Al-Arad al-Hidhah minal balgham wal ilaf maf al-fujaah atau tentang penyebab kematian mendadak dan kejang-kejang berlendir. Risalah fi Ma'rifat wa al-Adwijaya al-Muraqabah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Medicanarium Compositarum Credibus Investigantis Libellus atau penyelidik atas keampuhan campuran obat, dan beberapa karya lain yang berkaitan dengan medis dan obat-obatan. Al-Kindi juga berpendapat bahwa seorang filsuf perlu mempelajari ilmu matematika sebagai ilmu pasti. Hal ini bertujuan untuk menemukan titik temu fantastis yang terdiri dari huruf dan angka di karya tulisnya. Selain itu, ia juga menerapkan matematika dalam kajian ilmu kedokterannya, terutama pada penelitian mengenai komposisi obat. Dengan pemikirannya tersebut, seorang filsuf yang hidup di zaman Renaissance memasukkan Al-Kindi sebagai salah satu 11 pemikiran dengan konsep paling detail dan rumit. Karya Al-Kindi di berbagai bidang ketuhanan dan akal. Al-Kindi mengemukakan pemikirannya mengenai Tuhan. Ia mengambil konsep antara pertemuan dalam menurut pendapatnya Tuhan merupakan al-haq al-awwal atau hakikat kebenaran pertama. Kebenaran tersebut tidak termasuk dari filsafat yang tertinggi atau penyebab dari seluruh kebenaran yang ada. Sederhananya, Al-Kindi ingin menjelaskan bahwa alam semesta beserta isinya merupakan karya Tuhan, namun Tuhan ditransmisikan melalui banyak agensi yang memfasilitasi semua makhluk yang hidup dalam alam semesta serta keteraturannya. Selanjutnya ringkasan dilanjut oleh Irsyad Gibran. Lanjut, ringkasan Nabi Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ilmuwan Muslim ini lahir dengan nama asli Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang bisa dipanggil Al-Kindi. Dia merupakan putra dari Ishaq bin Sabah yang lahir tahun 1188 Hijriah atau 874 Masehi. Al-Kindi mendapat julukan sebagai filsuf Arab dengan karya fenomenal mengenai filsafat fi al-falsafah al-ula. Filsafat pertama, ia tertarik dengan dunia filsafat sejak mengkaji karya dari filsuf Yunani kuno yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang filsafat Islam. Al-Kindi merupakan filsuf asli Arab khususnya dari suku Hindu. Walaupun
secara perlahan memperkenalkan Islam mengenai filsafat dan kaitannya dengan nilai-nilai agama. Berbagai pemikiran dan karya Al-Kindi dibandingkan secara kompilasi ketika ia berada di istana Al-Qasim di tahun 218 Hijriah atau 893 Masehi. Selain itu, ia juga banyak merevisi dan menerjemahkan karya ilmuwan Yunani ke dalam bahasa Arab. Karya-karya tersebut dibuat dengan kecermatan dan ketelitian yang mendalam, khususnya pada bagian perbandingan terminologi ilmu filsafat yang berkembang saat itu. Al-Kindi juga menciptakan karyanya dalam berbagai bidang, yaitu bidang musik, bidang kedokteran, dan ketuhanan dan akal. Dilanjutkan versi bahasa Inggris pada video Syaduri. Summary: Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. This Muslim scientist was born Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, commonly called Al-Kindi. He was the son of Ishaq bin Sabah, who was born in 188 Hijriah, 874 AD. Al-Kindi earned his nickname as an Arab philosopher with his phenomenal work on philosophy, the Al-Falsafa Al-Ula, first philosophy. He was interested in the world of philosophy, science, studying the work of ancient Greek philosophers. He has extensive knowledge in the field of Islamic philosophy. Al-Kindi was a native Arab philosopher, especially from the Kinda tribe. Although Al-Kindi's opinions and thoughts at that time received a lot of opposition from scholars. However, he remained firm in his stance and continued his study. He slowly introduced Muslims to philosophy and its relation to religious value. Al-Kindi's various thought and work were immortals in comparison when he was in the palace of Khalif al-Mutasim in 218 Hijriah, 833 AD. In addition, he also revised and translated the work of big scientists into Arabic. The works are made with deep precision, especially in the comparison section of philosophical terminology that developed at the time. Al-Kindi also created his work in various fields, namely the field of music, the field of medicine, and divinity and religion. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.